Mohon izin pejabat, dosen, pembina dan senior menyesuaikan. Izin Taruna Utama Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 56. Nama Benifer Erik Della Rosa Sibagariam, STB 4503, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas A. Mohon izin untuk kesempatan kali ini saya akan membuat video tugas UAS mata kuliah Filsafat Ilmu yang diampu oleh Bapak Markus Marcelinus Soge, SH, MH. Siap, terima kasih. Yang ingin saya jelaskan dalam kesempatan video ini adalah apakah itu yang dimaksud ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam kehidupan pemasyarakatan. Yang pertama, saya akan membahas mengenai ontologi. Ontologi merupakan studi tentang yang ada atau berfungsi sebagai dasar sebuah ilmu pengetahuan. Ontologi memiliki tujuan yaitu untuk menjelaskan yang ada, apa yang tidak ada, dan apa yang berfungsi sebagai dasar sebuah ilmu pengetahuan. Di dalam pemasyarakatan, ontologi berperan untuk membahas tentang hakikat atau esensi dari perilaku tindak pidana, kejahatan, dan ataupun sistem sebuah pemasyarakatan. Adapun contoh penerapan ontologi dalam pemasyarakatan yaitu yang pertama, model keadilan restoratif. Yang dimaksud model keadilan restoratif yaitu model yang berfungsi pada memulihkan hubungan antara pelaku tindak pidana, korban, dan masyarakat. Pelaku didorong untuk mengambil tanggung jawab atas tindakan apa yang telah mereka perbuat, serta guna untuk memperbaiki kerugian yang telah mereka timbulkan, baik terhadap korban, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya. Yang kedua, model retributif. Model retributif yaitu berfokus pada penghukuman pelaku tindak pidana atas kejahatan yang telah mereka lakukan. Hukuman dianggap sebagai kewajiban moral dan salah satu cara untuk menegakkan keadilan di negara ini. Yang kedua, yaitu epistemologi. Epistemologi merupakan sebuah studi tentang sumber dari sebuah pengetahuan. Dari manakah datangnya pengetahuan yang benar, dan bagaimana cara kita untuk mengetahuinya. Epistemologi bertujuan untuk menjelaskan apa yang dapat kita ketahui, apa yang tidak dapat kita ketahui, serta bagaimana caranya kita dapat mengetahuinya. Fungsi dari epistemologi antara lain, yang pertama yaitu menganalisis asal dan sifat pengetahuan. Yang dimaksud dengan menganalisis asal dan sifat pengetahuan yaitu epistemologi membantu kita memahami dari mana pengetahuan berasal, bagaimana cara kita memperolehnya, dan apa yang membedakan pengetahuan yang benar dari yang salah. Yang kedua, mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Mempelajari epistemologi mendorong kita untuk berpikir kritis tentang informasi yang kita terima. Dalam artian, dalam sebuah informasi, kita tidak dapat menerima informasi itu dengan begitu tanpa kita mempelajarinya, mengetahui benar atau tidaknya informasi tersebut. Menilai kredibilitas sumber. Yang dimaksud dalam menilai kredibilitas sumber yaitu mentelaah sumber informasi tersebut, asal-usul informasi tersebut, serta membedakan apakah itu fakta dari sebuah opini. Adapun penerapan epistemologi dalam pemasyarakatan yaitu epistemologi dalam ilmu pemasyarakatan membahas tentang cara memperoleh pengetahuan tentang pelaku tindak pidana, kejahatan, dan sistem pemasyarakatan. Adapun contoh penerapan epistemologi dalam pemasyarakatan yaitu yang pertama, penelitian kuantitatif, yaitu di mana metode penelitian yang menggunakan data statis untuk mempelajari kejahatan dan pemasyarakatan. Data tersebut dapat kita gunakan mengidentifikasi pola dalam kejahatan, mengevaluasi efektivitas program pemasyarakatan, serta membuat prediksi tentang perilaku kriminal di masa depan. Yang kedua, penelitian kualitatif. Metode penelitian ini menggunakan adanya wawancara atau asesmen, observasi untuk mempelajari pengalaman dan perspektif individu dan kelompok yang terkait dengan kejahatan dalam pemasyarakatan. Data tersebut dapat kita gunakan untuk memahami motivasi di balik sebuah adanya tindak kejahatan, dampak kejahatan pada korban, serta pandangan orang-orang mengenai sistem pemasyarakatan.
Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi merupakan studi tentang norma etika dan moral. Aksiologi bertujuan untuk menjelaskan apa yang baik, apa yang buruk, dan apa yang kita dapat lakukan dan apa yang tidak dapat kita lakukan. Adapun fungsi dari aksiologi yaitu antara lain, yang pertama itu kita dapat membangun kerangka moral. Yang dimaksud membangun kerangka moral yaitu membantu kita untuk membangun kerangka sebuah moral yang dapat digunakan untuk membantu atau sebagai acuan kita dalam bertindak. Kerangka moral itu penting untuk membantu kita membuat keputusan etis dan bertanggung jawab, keputusan yang dapat adil dan diterima oleh masyarakat luas. Yang kedua, fungsinya yaitu menyelesaikan konflik nilai. Yang dimaksud menyelesaikan konflik nilai yaitu menyediakan sebuah alat atau sarana untuk menyelesaikan konflik yang sering terjadi dalam masyarakat. Konflik itu dapat terjadi antara sebuah kelompok, antar individu, atau bahkan adanya perbedaan budaya. Adapun penerapan aksiologi dalam pemasyarakatan yaitu aksiologi adalah cabang filsafat yang penting untuk dipahami dalam konteks pemasyarakatan. Memahami adanya berbagai pandangan aksiologis tentang nilai-nilai yang mendasari sistem pemasyarakatan, yang dimana dapat membantu kita untuk mengembangkan sebuah kebijakan dan praktik yang lebih efektif untuk menangani pelanggar hukum serta mencegah terjadinya sebuah kejahatan. Contoh penerapan aksiologi dalam pemasyarakatan ada dua model. Yang pertama, model retributif, di mana model tersebut berfokus untuk menimbulkan atau berfokus terhadap penghukuman pelaku tindak pidana atas kejahatan yang telah mereka perbuat. Hukuman dalam hal ini dianggap sebagai kewajiban moral atau sebagai cara untuk menegakkan sebuah keadilan di negara ini. Yang kedua, model utilitarian, di mana model itu berfokus pada memaksimalkan kebahagiaan bagi masyarakat secara keseluruhan. Adanya keputusan tentang pemasyarakatan dibuat berdasarkan konsekuensi yang ditimbulkan bagi masyarakat. Demikian video penjelasan saya. Apabila ada kesalahan kata dan perbuatan saya yang tidak sesuai, mohon dimaafkan. Demikian video ini saya buat. Sampai bertemu dalam video lainnya. Siap, terima kasih.